Teman-teman, selamat datang kembali di Kontra Narasi. Kali ini saya akan membagikan kritikan Pak Iyas Subiakto terbaru. Salah satu yang menarik, Pak Iyas menyorot soal pernyataan Ahmad Saroni, Bendahara Umum Nasdem dan juga anggota DPR RI. Kritikan Pak Iyas ini terkait pernyataan Saroni yang meminta KPK untuk melapor dulu ke ketua partai sebelum melakukan OTT. Ini kan aneh, bisa-bisa si koruptor menghilang duluan sebelum ditangkap. Atau bisa saja nanti terjadi tawar-menawar kasus. Pak Iyas juga meminta Prabowo untuk tidak mencalonkan diri di Pilpres 2029 karena menurutnya rakyat sudah jengah dan tidak percaya lagi dengan Prabowo. Pak Iyas juga meminta Prabowo jangan nyinden saja karena yang diurus adalah negara. Untuk lebih jelasnya kita simak bersama pernyataan Pak Iyas berikut ini. Tapi sebelum itu, saya awali dengan kritikan kreatif dari netizen yang tidak kalah pedasnya. Syahroni minta KPK itu koordinasi sama pimpinan partai kalau mau tangkap kader partai yang korupsi. Ini tuh ibarat kita sholat itu minta izin ke setan. Jelas gak bakalan diizinin. Ini gimana sih logikanya Roni? Aduh, ada lagi pernyataan yang ngaco itu dari Syahroni itu. Katanya orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Ingat Bung, gini, DPR itu harus menampung aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar, maka Anda harus bubar. Emang kerja apa sih kalian selama ini? Emang undang-undang yang selama ini kalian buat itu betul-betul untuk rakyat? Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Minerba, RUU KUHP, RUU TNI, dan lain sebagainya, emang itu untuk rakyat? Rakyat itu menginginkan undang-undang yang selama ini mereka gaungkan itu tidak pernah diketok. Ada RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat, RUU perlindungan rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu tidak pernah Anda ketok, tidak pernah dibahas. Ini Siapa yang kenal ini orang? Ngadi-ngadi juga ini. Dia bilang kalau KPK mau menangkap kader partai politik harus koordinasi dulu sama ketua partai. Hai, ini OTT, ini mau nangkap koruptor. Kalau dikasih tahu koruptornya lari. Kayak Harun Masiku kemana sekarang? Kayak si siapa itu? Kemenak kabur. Itu kan gara-gara dikasih tahu. Karena mau ditangkap, makanya kabur sampai sekarang nggak dapat, ya kan? Tujuan kalian mau koordinasi itu apa? Anggota dewan tuh kok goblok ngomongnya. Aduh. Kita lanjut ngobrol, kita respon beberapa isu yang viral beberapa hari ini, tapi itu sebenarnya ya karena pemerintah yang nyiapin gorengan sama minyak panasnya gitu, jadi digoreng ke sana sini nih gitu ya. Nah, yang satu tentang Bu Sri Mulyani, saya sih mau sampaikan bahwa saya meluruskan saja, jadi kalimat beban itu kan digoreng ke sana kemari sehingga Bu Sri Mulyani sampai disuruh turun dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu juga, karena Bu Sri Mulyani itu punya jasa besar juga untuk Indonesia. Pada saat COVID dan sebagainya itu, kalau nggak beliau yang menata keuangan kita itu ya amburadul juga gitu. Nah, tapi ya soal beban itu sebenarnya bukan itu. Dibebankan, kalau dibebankan itu kan memang itu masuk uang APBN. Kan ya anggaran pendapatan dan belanja negara itu ya yang masuk itu dari pajak, dari non pajak. Tapi yang lain-lain ya memang beban belanja kan gitu ya, biasalah kan. Jadi ngapain sensitif seperti itu gitu. Nah, kalau saya lihat 275 triliun itu anggaran gaji guru. Ya, di dalam itu ada honorer yang katanya masih 250.000 dan sebagainya, itu teknis lah ya. Tapi kalau kita lihat itu menyedot 39% dari anggaran gaji ASN yang 701 triliun itu yang saya baca. Nah, dari situ itu kalau kita ambil rata dari 5,4 juta itu sebenarnya besar. Per orang itu bisa rata-rata 10,8 juta loh, satu bulan yang dikeluarkan untuk ASN itu. Ya, tapi nanti detailnya bisa dilihat lah. Nah, ini kan harus harus diapresiasi juga gitu. Sementara memang Bu Sri Mulyani sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara, ya dia
pusing keliling juga sekarang ini karena anggarannya kan bisa defisit. Makanya tahun 2026 kemarin mau narik utang lagi 781 triliun. Tapi ya memang kita kasih masukan sama Bu Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal yang masih bisa dikuliti saya pikir. Seperti kita ekspor mineral dan non mineral, yaitu ada 8 kalau nggak salah saya, dari mulai nikel, kelapa sawit, emas, tembaga, timah, gas alam dan sebagainya. Itu saya hitung-hitung duit ekspornya itu 11.200 miliar dolar. Nah, kita ngambil rata-rata lah, bisa nggak ada yang ambil 10%? Kalau 10% berarti kan 1.200 miliar dolar, itu sama dengan 1.800 triliun gitu kan. Ini kan hitungan orang kelas bawah lah ya gitu. Tapi maksud saya, kalau dicari pendapatan pajak untuk menaikkan pajak, jangan dicari di ruang-ruang sempit. Seperti kemarin isunya PBB. PBB kita itu cuma 53 triliun. Ya kan? Mau dinaikin 100% pun cuma dapat 100 triliun. Sementara kalau kita bilang di depan mata yang paling gampang itu adalah kerugian 52% BUMN yang dari 1042 unit usaha itu sudah 50 triliun tiap tahun. Jadi kalau itu ditutup saja sudah dapat 50 triliun kita kan gitu. Pengiritan bukan penambahan. Nah yang kayak gini ini kan harus betul-betul difokus bagaimana cara penyelesaiannya gitu kan. Jadi tidak jadi gorengan seperti itu. Nah, kita ini sedang situasinya panas karena memang kabinet dalam tekanan, anggota DPR dalam sorotan, masyarakat juga dalam kondisi yang tidak nyaman karena ekonomi dan sebagainya. Jadi apalagi nanti orang-orang menjadi mulutnya begitu enteng seperti Nusron kemarin bilang mbahmu, Saifullah Yusuf bilang oh orang yang sakit perut anak-anak makan MBG itu karena tidak biasa makan enak. Terus apalagi anggota DPR joget-joget dapat tunjangan 50 juta per bulan sebagai uang kos. Itu kan memang ya bukan apa ya, menyinggung perasaan rakyat lah ya, menyakiti mungkin relatif gitu kan. Terus Sahroni pula ngomong, kalau KPK mau melakukan OTT lapor sama ketua partai. Ini lo gimana cara berpikirnya gitu. Jadi kalau Anda bilang itu super tolol, ya pikiran sampean yang super tolol gitu kan. Apa trauma Nasdem karena dulu pernah kena Johnny G. Plate yang kena 8,3 triliun korupsi itu. Ini kan apa ya? Terus nantang-nantang. Jadi nggak baik buat kita semua juga gitu kan. Nah, kembali lagi kepada apa? Kepada ruang-ruang yang memang harus kita tanggung jawabi masing-masing. Nah, tadi gaji ASN 701 triliun. Anggota DPR itu anggarannya itu 16 triliun kalau saya baca per tahun. Itu kalau dibagi anggota MPR, DPR, dan DPD yang jumlahnya 732, itu kalian pakai itu. Satu orang itu 2 miliar. Bukan ke gaji saja, mungkin transport, fasilitas ini, itu, dan sebagainya. Itu 2 miliar sebulan. Outputnya apa sekarang dari kalian sebagai anggota legislatif itu? Kita hidup dengan eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang tip-tip ini sudah itu cuma membuat kita ketap-ketip aja gitu. Nggak ada hasil apa-apa. Undang-undang perampasan aset loh kalian satu aja, 10 tahun nggak nongol. Ya tapi kan kita tahu berkali-kali kita bicara itu karena memang itu ranah yang mengkhawatirkan kalian. Karena begitu itu gol ya kalian bisa gulung tikar semua kalian gitu. Yang kena duluan kan kalian pasti itu kan. Nah, jadi maksud saya negara ini sedang kondisinya ya tidak baik-baik saja gitu kan. Jadi jangan saling nyolot, itu nggak ada untungnya gitu. Ini besok demo juga saya pikir ya apakah itu sebuah jalan atau itu tidak ditunggangi orang lain pula nanti di situ kan. Jadi hati-hati karena apa? Membubarkan DPR itu juga nggak gampang karena ada undang-undangnya kan itu. Kecuali memang kita satu suara dengan aparat, dengan TNI, ya kita angkut aja semua yang 700-an orang itu ke Nusa Kambangan sana gitu kan. Tapi apa-apa bisa seperti itu gitu. Nah, jadi kembali lagi apa? Dicari ruang
kalau kita bicara soal APBN, ya saya bukan ngajari lah. Bu Sri Mulyani pasti sudah lebih cerdas dari saya. Pos-pos pemasukan mana yang longgar, yang lebih besar maksudnya, ruangnya lebih besar. Jadi kalau itu ditambahin target untuk dinaikkan, itu lebih tidak sensitif. Ya, tapi kalau PBB dijadiin ruang untuk menambah pajak, itu sensitif. UMKM dinaikin 1% itu sensitif. Walaupun sebenarnya UMKM itu juga harus diajar membayar pajak supaya terbiasa punya tanggung jawab, bukan dikasih liburan kayak gitu. 4,8 miliar nggak bayar PPh dan sebagainya, itu saya kurang setuju juga. Gitu. Ya dari 0,01% kalau perlu ya bayar 100.000, 50.000 bayar supaya terbiasa dengan membayar pajak. Cuma pengelolaan uang pajaknya juga harus benar. Tapi kalau disungkah semua jadi korupsi kayak gini, ya orang selalu bilang, ngapain bayar pajak? Mau dikorupsi kan kayak gitu. Padahal ini soal tanggung jawab kan gitu kan. Nah, jadi memang harus ekstra hati-hati kondisinya lagi kayak gini. Tidak bagus bergesekan terus-terusan, jadi kita makin nggak bisa kerja nanti. Kemarin kan ini kan ada pro kontra soal demo besok kan, ada yang tidak setuju karena membuat macet Jakarta dan sebagainya. Memang iya, karena yang cari makan juga bisa terganggu kan, apalagi. Jadi saya pikir dicari tempat-tempat yang memang bisa ditertibkan. Tadi BUMN yang 50 triliun itu, terus Pertamina saya sudah menghitung berapa kali, itu difokus saja ada 1.000 triliun bocornya kalau saya hitungan saya, dari harga jual yang lebih mahal, volume dan sebagainya. Kemarin yang kilang Balikpapan 285 triliun mana? Nggak dengar lagi ceritanya. Yang 985 triliun yang oplosan juga nggak dengar ceritanya. Yang kayak gini ini kan cukup sensitif. Jadi Pak Prabowo nggak bisa pidato terus beratas koruptor, bilang pengusaha serakah. Nah, Anda sendiri lo nggak bergerak sampai sekarang. Apa yang sudah dilakukan selain Kejaksaan Agung? Kan begitu ya. Jadi rakyat ini jengah juga di bawah, Pak. Sudah mulai pada nggak percaya kepada Bapak. Jadi nggak usah bicara soal 2035. 2029 aja Bapak bisa selesaikan, sudah alhamdulillah. Jadi siap-siap aja untuk tidak usah calon lagi, karena memang harus ada penggantian yang signifikan. Masa transisi, transformasi untuk anak muda ini Anda yang harus siapkan itu. Bukan berarti terus menyerakai kekuasaan. Nanti kan seperti Bapak bilang kemarin, ada pengusaha serakah dan sebagainya. Bapak sendiri juga pengusaha, Bapak nggak masuk kategori itu, ya kita nggak tahu. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian ya, harus tetap dicermati kehati-hatian kita, jangan sampai bergesekan jadi chaos, kita jadi nggak bisa kerja juga nanti lama-lama kan. Tidak apa-apalah kita masih masukan pemerintah, kita mengkritik pemerintah itu harus. Makanya saya bilang kita dukung Pak Prabowo, tapi kita harus mengkritisi juga itu. Kalau tidak nanti dia terbuai saja karena disanjung-sanjung sama anak buah gitu. Ya kan tadi kan orang ribut semua, wamen semua dikasih jabatan komisaris, mengerangkap jabatan segala macam, bagi-bagi bagi-bagi kapling aja kata orang. Ini kan sensitif itu Pak. Jadi tindakan-tindakan kayak gitu itu memang harusnya dikurangi atau ditiadakan. Ya, jadi hati-hati. Jadi sekali lagi pesan kita dengan Pak Prabowo, Bapak sebagai presiden, jangan cuma nyinden aja ya, gitu. Karena ini kita tidak sedang duduk di warung kopi, kita sedang ngurus negara sekarang ini. Jadi begitu sementara obrolan kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya setuju dengan Pak Iyas. Banyak rakyat yang kecewa dengan berbagai kebijakan Prabowo. Tapi mungkin kekecewaan itu tidak sampai kepada Prabowo. Karena Prabowo hanya dibuai dengan kata-kata manis kabinetnya yang jelas-jelas hanya bermain politik dan asal Bapak senang. Jadi suara kritis seperti Pak Iyas ini penting agar pemerintah tetap waras dan hati-hati dalam bekerja. Untuk Saroni juga harus hati-hati dalam mengeluarkan statement. Anda adalah wakil rakyat. Jadi harus mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya selalu menjadi corong ketua partai. Itulah alasan rakyat ingin DPR dibubarkan. Karena bukan lagi menjadi corong aspirasi rakyat, tapi perwakilan ketua partai politik. Terima kasih. Salam kontra narasi.